Lagi, dan lagi. Gunung Krakatau kembali erupsi pada hari Jumat di tanggal 10 April tahun 2020. Gunung Krakatau terletak di Pulau Rakata, pulau yang berada di Selat Sunda, yang menjadi pemisah antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagai salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia, Gunung Krakatau sebenarnya sudah pernah erupsi dahsyat di tahun 1883, dan jauh hari sebelumnya pernah juga erupsi di tahun 416 Masehi. Menurut penelitian, erupsi Gunung Krakatau di tahun 416 Masehi membentuk kawah raksasa berdiameter sekitar 6 km. Di tengah kondisi yang sebenarnya sedang tidak kondusif seperti sekarang, selalu ada aja orang yang manfaatin dan nyambung-nyambungin peristiwa alam yang bisa diteliti secara ilmiah dengan ramalan-ramalan secara pribadi. Singkatnya, mereka-mereka ini biasa disebut sebagai anak indigo. Aduh, gini deh. Daripada dengerin atau baca-baca orang usil yang ngeramalin sesuatu soal masa depan, atau coba ngait-ngaitin fenomena alam, mendingan dengerin sesuatu dari yang ahlinya deh. Kan semuanya tuh bisa banget diteliti. Erupsi datang dari gunung dengan jenis gunung vulkanik atau gunung berapi. Gunung vulkanik punya beberapa tipe yang beda-beda jenisnya. Ada gunung vulkanik stratovolcano, gunung vulkanik perisai, gunung vulkanik sinderkon, gunung vulkanik kaldera, dan gunung vulkanik mar. Tapi begini, ada beberapa gunung vulkanik yang udah nggak aktif loh. Jadi, kalau misalnya gunung vulkanik yang udah nggak aktif, ya udah nggak akan bisa erupsi lagi. Gunung-gunung vulkanik yang udah nggak aktif di Indonesia sebetulnya lumayan banyak. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal, yaitu Gunung Argopuro, Gunung Arjuna, dan Gunung Cikuray. Terus, kalau masih aktif, gimana dong caranya mereka bisa erupsi? Erupsi adalah proses keluarnya magma yang berada di perut bumi melalui dapur magma yang ada di dalam gunung vulkanik. Magma merupakan cairan asli dari perut bumi yang memiliki suhu sangat tinggi. Panas dari magma bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Cairan magma punya anak kandung dan juga sama-sama memiliki panas dan suhu yang tinggi bernama lava. Suhu dari lava dapat mencapai sekitar 700 hingga 1200 derajat Celcius. Lava juga dapat berselancar membanjiri wilayah-wilayah lainnya dengan radius 90 km. Di samping keluarnya lava, pada umumnya, erupsi gunung vulkanik dibarengi dengan gempa bumi serta awan panas yang membuat suhu menjadi semakin panas di sekitar daerah terdampak. Beberapa benda alam lainnya yang biasanya menemani lava ketika satu gunung berapi erupsi, yaitu pasir dan batuan-batuan alam yang keluar dari perut bumi. Hampir setiap gunung berapi yang sedang erupsi terjadi secara bertahap, dan jarang banget terjadi sekaligus. Selain itu, umumnya, gunung berapi punya waktu-waktu tertentu buat erupsi. Ada yang waktunya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau ada beberapa gunung berapi yang udah lama banget ke erupsi tiba-tiba erupsi. Begitu penjelasan ilmiah soal kenapa gunung vulkanik bisa erupsi. Beberapa peristiwa alam soal gunung erupsi juga cukup panjang sejarahnya di Indonesia. Selain erupsi Gunung Krakatau di tahun 1883, 74.000 tahun yang lalu, saat manusia masih sedikit dan teknologi belum dikenal seperti sekarang, Danau Toba pernah erupsi dahsyat dan hampir sekitar 90% kehidupan di bumi musnah. Dulunya, Danau Toba merupakan gunung vulkanik yang sangat besar, dan bahkan letusannya sampai hari ini disebut sebagai letusan gunung vulkanik terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Selain hampir memusnahkan 90% penduduk bumi, fenomena alam yang terjadi ketika Gunung Toba Purba meletus, yaitu tsunami, awan panas yang tebal, belum lagi abu vulkanis dan udara beracun yang hampir menutupi semua permukaan udara di bumi. Tuh kan bener, semua tuh bisa diteliti, dan pasti ada ahlinya yang mempelajari agar kita semua bisa tahu dari proses sampai sejarah soal fenomena alam. Semua fenomena alam tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi harinya. Dan semua peneliti ngomong gitu. Kalau peneliti aja udah ngasih tahu kayak gitu, masa kita percaya sama anak indigo? Aduh, kasihan dong sama peneliti-peneliti yang udah sekolah mati-matian dan belajar keilmuan mereka lama banget. Akhir kata, lebih baik dengar dan baca dari orang-orang yang udah belajar dan udah ahli.
Buatlah kesimpulan sesuai dengan kacamata ilmu pengetahuan. Kalian setuju kan?